Mengapa harus menggunakan bahasa baku? Karena kalau kita kondangan pun kita harus memakai baju dan dandanan yang paling baik. Apa hubungannya? Baik, ketemu lagi di Kata Wiwi. Untuk episode ini kita akan ngomongin pertanyaan yang itu tadi. Mengapa harus menggunakan bahasa baku untuk karya-karya tulis yang diterbitkan? Tentu saja jawabannya adalah seperti yang saya katakan tadi, yaitu bahwa kalau analoginya kita akan pergi kondangan, diundang resepsi, diundang rapat holding company, akan bertemu bos atau akan diajak ke suatu tempat yang sifatnya formal, tentu saja kita akan berusaha tampil dengan dandanan, pakaian, dan seluruh versi terbaik dari kita. Jadi kalau kita cuma nongkrong sama teman di kafe atau rebahan di kamar atau cuma di rumah tok, tentu saja kita bisa saja memakai baju seadanya. Nggak pakai baju pun nggak apa-apa kalau nggak ada yang lihat. Tapi kalau kita berada di luar, di tempat umum, dilihat orang banyak, di mall, katakanlah di jalan pun, kita terus pasang selfie OOTD, outfit of the day. Kita tampil dengan versi terbaik diri kita karena apa? Dilihat orang banyak. Begitu juga dengan tulisan. Jadi mengapa beberapa tulisan tertentu harus menggunakan bahasa baku dengan ejaan yang paling rapi? Ya karena tulisan itu akan dibaca orang banyak. Ketika tulisan dibaca orang banyak, maka ya tentu saja tulisan kita harus tampil dalam versi sebaik mungkin. Sebaik mungkin itu tentu saja, apalagi kalau bukan secara paling rapi menuruti aturan yang ada. Dan aturan untuk tulisan di negara Republik Indonesia ini, ya tentu saja aturan bahasa Indonesia. Ada dua, yaitu aturan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memuat kata-kata baku. Apakah seksama atau saksama? Kemarin di resensi tentang film Sultan Agung, Tahta Perjuangan dan Cinta, saya membahas apakah tahta, T-A-H-T-A, atau takhta, T-A-K-H-T-A. Apakah resiko atau risiko? KBBI mengatur itu semua, kata dalam bentuk yang paling baku. Apakah insya Allah dengan SY atau insya Allah dengan INSHA? Itu juga diatur di KBBI. Apakah amin, AMIN atau amin, AAMII dan M? Itu juga ada aturannya di KBBI. Yang kedua, EYD, ejaan yang disempurnakan. Aturan-aturan mengenai ejaan. Apakah peringatan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 atau peringatan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, apakah dilepas itu dipisah dengan kata lepas atau dilepas ditulis satu kata? Itu ada di dalam EYD, ejaan yang disempurnakan. Kita saat menulis itu harus mengikuti aturan bahasa Indonesia dalam dua aspek aturan itu, dari kata bakunya dan dari penggunaan ejaannya. Dan itu berlaku untuk semua jenis tulisan yang dipublikasikan. Dimulai dari tulisan-tulisan di media massa. Dulu ada koran, tabloid, majalah, buletin, dan sekarang media online. Jadi media online pun seperti Ogizone, Viva News, detik.com, itu tulisan di dalamnya juga harus sebaku mungkin. Sebelum tulisan dimuat, ditayangkan, dicek dulu apakah kata-katanya sudah baku, apakah penggunaan ejaannya sudah betul. Dan itu biasanya ada petugas tersendiri, yaitu yang namanya editor atau redaktur bahasa. Itu dicek, sangat dicek sebelum ditayangkan atau diunggah.
Jadi pada saat dilihat orang banyak itu sudah rapi. Kan kita juga ngecek dulu apakah resleting sudah dikancingkan, apakah benik atau kancing baju sudah rapi, apakah rambut kita sudah bagus. Kalau yakin sudah, baru kita keluar atau baru kita berangkat datang ke lokasi resepsi. Analoginya adalah seperti itu. Yang pertama tulisan di media massa, yang kedua tulisan ilmiah. Kalau kita mau bikin skripsi, disertasi, tesis dan lain sebagainya, mutlak wajib harus sesuai KBBI dan EYD. EYD yang kemarin sempat berubah namanya jadi POEBI, Panduan Umum Bahasa Indonesia, Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia, tapi kemudian dikembalikan lagi jadi EYD mulai tahun ini. Tulisan media massa, tulisan ilmiah, paper, skripsi, tesis, esai ilmiah, dan yang terakhir adalah karya fiksi yang diterbitkan. Kalau belum diterbitkan dan masih didaktos sih terserah mau kata-katanya bagaimana. Tapi kalau harus diterbitkan menjadi buku seperti ini, menjadi buku cerita seperti ini, menjadi buku motivasi, wajib harus menggunakan bahasa baku. Karena itu agak lucu para pendapat beberapa penulis milenial belakangan ini yang merasa karena kami kerja di di platform, di Wattpad, maka kami nggak urusan dengan tata bahasa, dengan ejaan. Itu adalah pendapat yang belum dikembalikan ke jalan yang benar. Semua karya yang diterbitkan, ditulis, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, maka itulah fungsi editor. Kita harus bisa menjadi editor bagi diri kita sendiri. Sebelum karya kita kirimkan, kita teliti lagi, bahasanya sudah betul atau belum, sudah baku, sudah ejaannya sudah betul atau belum. Ketika karya sudah sampai di meja editor pun, nanti editor juga masih mengecek. Selain typo-typo, saltik, itu juga sangat dicek adalah KBBI dan EYD-nya. Oleh karena itu, ketika ada satu karya muncul di platform atau di Wattpad dengan kata-kata yang masih acak-adut, bahasanya kacau, patut dipertanyakan kapasitas editornya dan kapasitas penulisan si penulisnya. Jadi, semua karya yang diterbitkan untuk umum secara resmi, media massa, karya-karya ilmiah, dan karya fiksi otomatis harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan terbenar. Namun, kita sampai bagian namun, ya biasanya menyenangkan. Kita minum dulu. Akan tetap ada beberapa elemen tertentu yang dalam karya diterbitkan itu boleh tidak menggunakan bahasa atau aturan yang baku. Terutama apa itu? Puisi. Di dalam puisi berlaku aturan yang namanya lisensia poetika. Artinya kita bisa menabrak atau melanggar aturan termasuk kebahasaan demi mengharapkan efek-efek tertentu. Jadi kalau dalam suatu puisi kita lebih enak menggunakan kata resiko, sementara kata bakunya adalah risiko dengan i, maka ya nggak apa-apa pakai risiko. Kalau dalam puisi kita merasa lebih enak pakai dikontrakan, K belakangnya tidak double, maksudnya rumah yang mau dikontrakkan gitu loh. Kan sering orang salah nulis menjadi dikontrakan, K-nya satu. Jadi ketika kita misalnya menggunakan kata itu dalam puisi dan kita merasa itu lebih efektif, tidak apa-apa. Jadi kalau kita mau melanggar bahasa, mau menggunakan bahasa yang seenaknya, tulis puisi. Berlaku asas lisensia poetika. Jadi melanggar pun nggak apa-apa, karena memang itu demi efek yang kita mau. Kata-kata harus diawali dengan huruf besar misalnya, tapi demi alasan estetika, efek yang kita mau, maka semua kata diawali dengan huruf kecil pun tak apa dalam puisi berdasarkan asas lisensia poetika itu tadi. Dan itu juga bisa berlaku di novel. Satu contohnya adalah ketika novel itu menggunakan sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama itu artinya semua hal itu manut tokohnya. Kalau tokohnya terbiasa menggunakan tuturan bahasa gaul yang tidak baku dan kata dalam bahasa gaul itu belum masuk ke KBBI, ya itulah yang terjadi, ya itulah yang dituliskan, tidak apa-apa. Ketika kita menggunakan tuturan angle POV orang pertama, maka ketika si tokoh itu memang terbiasa menggunakan bahasa yang tidak baku, ya itulah yang ditulis. Editor tidak akan mengeditnya karena memang itu jadi satu dengan ciri khas tokoh. Jadi tips yang kedua, kalau kita mau ngawur berbahasa, tidak perlu mengikuti aturan yang benar dan baik. Tulis puisi, tulis novel dengan angle
orang pertama. Dan yang ketiga, tempat kita bisa menulis dengan bahasa yang tidak baku adalah di dialog. Jadi harus dibedakan ya antara narasi dan dialog. Narasi dalam novel, dalam cerpen, itu wajib menggunakan kata dalam bahasa sebaku mungkin dan ejaan sesempurna mungkin. Tidak akan ada istilah bahwa kalau kata-kata dalam bahasa baku itu pasti tidak menarik. Tidak ada itu. Para sastrawan, sejak zamannya Pramudia Anantatur, Eka Kurniawan, Ayu Utami, itu semua menulis dengan bahasa yang paling baku. Apakah bahasanya tidak menarik? Tidak, belum tentu. Jangan menari, dilarang menyanyi di kamar mandi. Itu bagus semua. Tapi rasakan efek judul itu. Dilarang menyanyi di kamar mandi. Ada sesuatu yang menarik dari judul cerpen karya Seno Gumira Dharma itu. Tanpa menggunakan kata-kata bahasa yang selengean atau semau dui. Jadi intinya narasi harus memakai bahasa baku. Tapi dialog itu mengikuti tokoh yang mengucapkannya. Jadi kalau satu tokoh memang berbackground tidak tahu bahasa, bukan guru bahasa Indonesia misalnya, dan kata-katanya itu tidak baku, ya tidak apa-apa ditulis seperti itu dalam kata-katanya, baik dalam dialog maupun dalam kata-kata yang disampaikan lewat alat, misalnya chatting lewat HP, lewat WA, lewat email, atau lewat surat menyurat. Kalau orang itu memang tidak tahu bahasa, tokoh itu memang tidak tahu kebahasaan, maka tidak apa-apa ketika dalam dialog, dalam chat, dalam email, dia menggunakan nafas dan bukan napas. Bakunya kan nafas. Nafas itu tidak baku. Jadi kalau dalam dialog, dalam tuturan, bahasa yang muncul adalah terserah dikaitkan dengan kekhasan tokohnya. Jadi bagi teman-teman yang merasa terkekang karena kebebasan berbahasanya terpenjara oleh aturan KBBI dan gitu mikrofonnya dan apa namanya EYD, lakukan di 3 titik itu tadi: puisi, dalam dialog, dan dengan menggunakan angle orang pertama. Dengan demikian jelas bahwa ketika kita menelurkan karya yang nanti dipublikasikan ke orang banyak, itu sangat wajib menggunakan bahasa baku dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Oleh karena itu, maka seperti yang kemarin saya sampaikan dalam acara Dilempar episode 6 tentang resensi film Sultan Agung, itu sangat parah ketika ada judul pun tidak baku hanya karena di tim produksi tidak ada orang yang tahu kebahasaan. Itu sebenarnya tugas penulis skenario. Karena lucu kalau penulis skenario itu nggak bisa nulis gitu loh. Ketika orang tidak tahu aspek-aspek kebahasaan yang baik dan benar, maka orang itu belum 100% menjadi penulis, alias belum bisa dikatakan dia itu bisa menulis. Karena salah satu standar paling dasar orang menulis adalah tahu KBBI, tahu EYD. Jadi next time kita menulis, pastikan kita sudah mengedit rapi di tingkat kita sendiri untuk kerapian berbahasanya. Kalau naskah masih di laptop sih terserah. Atau naskah cuma isinya curhatan atau diary, terserah, tidak akan ada yang baca diary. Tapi kalau kita bikin berita, artikel, opini, konten di blog, kemudian skenario film, kemudian cerpen, novel, mutlak kita harus menggunakan bahasa baku. Itu dulu untuk episode ini ngomongin bahasa baku, dan kita akan kembali dalam kata WW berikutnya. Jangan lupa tetap ikuti rubrik-rubrik yang lain di channel ini, terutama Dilempar. Diskusi, singkatannya mau saya ganti baru. Diskusi film serial masa kini paling rimbun. Itu singkatan baru Dilempar. Begitu, kita pisahan dulu di sini dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya.